Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya host di acara podcast SMKPW Horgelis. Saya akan membawakan tema untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan HUT Indonesia yang ke-79. Kita akan coba mengangkat tema yaitu mau dibawa kemana kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun ini. Telah hadir pada kesempatan ini bersama saya seorang tokoh pemuda dari Kecamatan Gantar, Desa Gantar. Beliau juga seorang pendidik aktif sebagai praktisi sosial dan keagamaan di lingkungan desa dan Kecamatan Gantar. Saya perkenalkan, selamat siang Pak Dadan. Selamat siang Pak Caska. Ya, bagaimana kabarnya Pak Dadan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya Pak Dadan ya. Sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Baik Pak Dadan, tadi Pak Dadan sekilas sudah mendengar tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini berkaitan tentunya dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sekaligus juga berkaitan dengan peran sebagai pemuda atau peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan khususnya di dunia pendidikan karena kita semua adalah pendidik dan aktif di dunia pendidikan. Bagaimana menurut Pak Dadan harapan dan tanggapan terkait dengan peran pemuda dalam pembangunan khususnya di kemerdekaan Republik Indonesia ini? Baik, silakan belum. Terima kasih Pak Caska. Oke baik, saya akan langsung dalam intinya. Jadi peran saya terutama untuk anak-anak muda, milenial ataupun Gen Z ya, maksud saya Gen Z, di era Gen Z ini, gitu kan, peran pemuda itu sangat riskan karena peran pemuda ini, Pak Caska, itu dibumbui dengan kultur budaya asing, Pak Caska. Jadi saya sebagai orang yang bergerak di bidang itu tentunya merasa riskan karena seakan-akan budaya kita itu terambil oleh budaya barat. Terdegradasi gitu ya Pak ya? Iya, mungkin terdegradasi betul. Atau mulai terkikis pelan-pelan. Betul. Pak Dadan tadi dikatakan bahwa budaya asing ini begitu kuat dan begitu dahsyat ya, betul, masuk ke generasi muda kita. Ini saya sekilas melihat, bukan sekilas ya Pak, saya melihat ini peran besar daripada dunia teknologi informasi ya. Betul. Nah ini mungkin sama ya, tanggapannya sama seperti apa yang saya sampaikan. Menurut Pak Dadan bagaimana ini menyikapi teknologi informasi, teknologi komunikasi yang sekarang ini mau tidak mau, suka atau tidak suka ini sudah menjadi konsumsi generasi muda kita. Bagaimana menurut Pak Dadan? Ya baik, jadi harusnya gitu, ini bicara secara garis besar saja, seharusnya generasi milenial atau generasi Gen Z sekarang itu bisa lebih untuk mempelajari sejarah, apalagi sudah 79 tahun Indonesia kemerdekaan dan sejarah ini tentunya berkaitan dengan pahlawan, Pak Caska. Banyak generasi Z atau Gen Z ini itu ketika melakukan survei mengenai apa nama-nama pahlawan gitu, itu banyak yang tidak tahu Pak Caska. Banyaknya yang tidak paham bahkan tidak tahu nama-nama dulu kita sekolah pahlawan itu begitu populer, anak-anak sekarang tidak banyak tahu tentang pahlawan tersebut ya. Betul. Baik, selain itu Pak Dadan memang kita lihat ya, ini kan kalau bahasa sederhananya filter atau saringan atau menyaring informasi dan komunikasi daripada generasi muda kita ini
yang masih sangat lemah gitu. Betul, Karena betul. apa? Karena bagaimanapun tadi di satu contoh saja, dalam hal sejarah seharusnya dalam hemat kita sebagai generasi yang lebih awal yang mengenal dunia teknologi informasi, katakanlah internet ini, mungkin lebih awam dari anak-anak kita yang Gen Z tadi, milenial, seharusnya mereka lebih paham Betul, dengan sejarah, dengan pahlawan. Karena apa? Karena mereka dilengkapi atau disediakan fasilitas yang sangat memadai, khususnya dalam bidang media komunikasi dan informasi. Semuanya bisa dipelajari melalui itu. Nah, ini bagaimana menurut Pak Dadan sebagai generasi muda, seperti apa seharusnya peran khususnya dalam hal ini? Tentunya tidak lepas dari pemerintah, Ya, kemudian lembaga pendidikan, kemudian juga masyarakat lingkungan mereka berada, orang tua, dan tentunya objeknya itu sendiri adalah generasi muda. Bagaimana menurut Pak Dadan peran komponen masyarakat tersebut dalam perkembangan generasi muda dalam hal kontribusinya dalam pembangunan dalam kemerdekaan ini? Oke, baik. Di era sekarang gitu kan, memang tadi gitu kan, peran kita gitu tidak hanya pemudanya saja yang apa yang namanya ya, seperti memberikan nasihat, memberikan arahan kepada anak-anak muda sekarang, tetapi di sana juga terdapat pemerintah, yang ada andil dari pemerintah juga gitu kan, ada andil dari pendidik juga gitu kan. Sejauh ini yang saya tahu gitu kan, di kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka ya, itu di SD saja saya rasa untuk nama-nama pahlawan saja gitu kan, itu tidak ada. Malah di sini kan di SD ya, di SD saya lingkup SD itu mata pelajaran sejarah malah diganti tema 1, tema 2 dan tema Istilahnya seterusnya. tematik sekarang itu ya, Iya, di betul. level pendidikan dasar itu, atau istilahnya fase AB gitu ya, Iya, kalau fase tidak salah, AB. dalam kurikulum Merdeka itu menggunakan modul tematik seperti itu. Baik. Baik Pak Dadan, tadi Pak Dadan menyampaikan bahwa kembali lagi kepada menanamkan nilai-nilai sejarah. Tentunya tidak lepas dari harapan baik kita sebagai pendidik, orang tua, kemudian juga pemerintah dalam hal ini membentuk karakter. Ya. Harapannya dengan mengenal sejarah pahlawan dan kepahlawanan para pahlawan tersebut bisa menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, nasionalisme, patriotisme, kemudian nilai-nilai kebangsaan itu mereka bisa sadari untuk kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ini menurut tanggapan Pak Dadan sebagai generasi muda, jiwa nasionalisme, patriotisme, kemudian wawasan kebangsaan generasi muda kita yang ada sekarang ini di mata Pak Dadan sebagai generasi muda dan tokoh pemuda ini bagaimana? Iya, baik. Sejauh ini yang perlu saya tekankan kepada para pemirsa semuanya, bahwa di umur Indonesia yang ke-79 tahun ini tadi ya, kita harus mengenal jasa para pahlawan dengan cara apa? Ya, harusnya ada beberapa konten kreator ya, konten kreator di media sosial yang sekali-kali membahas mengenai pahlawan-pahlawan nasional. Oh, iya. Jadi masih sangat jarang sekali ya konten-konten seperti itu yang kita lihat di media sosial, dan itu saya rasa yang sangat penting. Betul. Dan terus efeknya juga ketika seorang konten kreator ini membahas mengenai pahlawan-pahlawan yang sudah ada atau pahlawan-pahlawan nasional yang sudah gugur, itu ya diharapkan untuk bisa gitu, mereka itu mengingat anak-anak generasi muda yang sekarang itu, oh iya, kita punya pahlawan nasional. Tentunya pahlawan nasional ini tidak kita lupakan gitu. Jadi ya tadi gitu kan, selain kami
eh, seorang pemuda, ada peran pemuda di masyarakat juga mengenalkan kepada adik-adik gitu kan. Tetapi di sini juga harus dikenalkan juga, yang harus mengenalkan itu tidak hanya saya gitu, tapi ada lingkup tadi media sosialnya juga gitu, konten-konten kreator, atau juga didukung dengan pemerintah gitu kan. Pemerintah juga di sana sangat sangat berperan besar terhadap itu. Oke. Gitu Pak Baik, Juska. baik Pak Dadan. Saya sangat sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Dadan bahwa generasi muda kita itu kan tidak bisa lepas dari media, komunikasi dan informasi ya. Betul. Salah satu yang sekarang menjadi tren adalah konten kreator. Itu menurut saya sangat positif. Sepanjang kita gunakan itu untuk hal yang positif. Betul, betul. Kembali lagi tadi kepada pembahasan awal bahwa mau dibawa kemana. Nah, ini harapan seperti apa sebenarnya ya dalam benak generasi muda ini untuk Indonesia ini di masa sekarang, kemudian di masa yang akan datang, karena sesuai peribahasa masa depan bangsa ditentukan oleh generasi mudanya saat ini. Betul, betul, Nah betul. ini bagaimana menurut tanggapan Pak Dadan terkait dengan hal itu? Oke, saya akan sedikit ya menjelaskan bahwa tanggapan terhadap itu tentunya ini berkaitan dengan kita itu harus berkebinakaan global. Artinya apa? Artinya kita itu menyerap sesuatu yang baru dari luar, tetapi kita itu tidak melupakan akar kita gitu. Ya, istilahnya Kebudayaan akar kita, budaya kita yang sudah ada gitu ya. betul. Jadi ketika kita menyerap sesuatu yang baru dari luar, entah itu budaya asing atau budaya yang lain gitu kan, tetapi jangan sampai nih gitu kan, jangan sampai kebudayaan kita yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan nasional kita itu terlupakan. Seperti itu. Ya, jadi tadi kembali ke berbicara masalah budaya, akar budaya kita, budaya nasional kita, budaya bangsa kita tidak boleh hilang ya. Betul. Tidak boleh terkikis ya. Ada istilahnya originalitasnya harus tetap dipertahankan. Ya. Nah, ini permasalahan yang sangat sulit di dunia yang seperti sekarang ini, kemajuan teknologi dan informasi, ini kebudayaan asing sulit sekali dibendung karena melalui aksesnya yang sangat mudah diakses oleh generasi muda kita. Nah, ini saya ingin meminta pendapat Pak Dadan, apa peran-peran khususnya ini pemerintah ya. Kalau kita di pendidikan tentunya sudah sangat intens, sudah sangat konsisten memberikan pembatasan, kemudian filter kepada para peserta didik kita untuk menyaring informasi baik itu sifatnya audio, kemudian visual maupun video yang mereka lihat, mereka baca, mungkin mereka dengar untuk kemudian dijadikan sebagai bahan analisa oleh mereka ya. Jadi seperti apa kira-kira ini? Karena saya lihat sulit sekali ini kalau bicara informasi teknologi ini generasi muda kita hampir mungkin ya setiap anak muda itu memiliki akses informasi yang mudah dari gadget mereka, dari dawai mereka untuk mendapatkan informasi dari luar yang sifatnya akan mempengaruhi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kita. Baik mana Pak Dadan? Menurut Pak Dadan itu? Oke, menurut saya peran pemerintah supaya generasi kita itu bisa melupakan gitu. Harapannya pemerintah itu lebih intens lagi terhadap sejarah gitu kan, menekankan lagi kebudayaan lokal tentunya, karena menurut saya sendiri kebudayaan lokal itu tidak kalah keren dengan kebudayaan luar. Ya, kita punya angklung, kita punya wayang golek, kita punya tari-tarian yang sangat keren, tari jaipong, dan yang mendunia sekarang kita tari saman, Pak. Ya. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat positif dan itu yang harus ditekankan oleh pemerintah untuk anak-anak kita. Nah, terima kasih Pak Dadan. Ini terkait dengan publikasi budaya, kemudian publikasi nilai-nilai akar
budaya bangsa kita ini kan saya sedikit sedikit atau banyak melihat itu kecintaan, kebanggaan, kemudian publikasi untuk budaya-budaya yang sifatnya tadi akar budaya yang tadi Pak Dadan sampaikan, tarian, mungkin alat musik dan sebagainya, ini publishnya sangat terbatas sekali. Betul. Saya yakin anak-anak kita lebih mengenal game-game yang mereka mainkan, lebih mengenal tokoh-tokoh anime yang mereka lihat ketimbang mereka mengenal tokoh-tokoh seni, kemudian juga tarian-tarian tradisional atau mungkin alat-alat musik tradisional. Ini seperti apa nih langkah yang harus ditempuh oleh kita dalam hal ini? Mungkin langkah yang harus ditempuh dimulai dari sedini mungkin, Pak. Maksudnya kita itu mulai dari TK atau kita mulai dari PAUD untuk mengenalkan budaya kita itu banyak, dan budaya kita itu sesuatu yang luar biasa gitu. Kita tekankan ke mereka bahwa ini loh budaya kita yang harus dihargai, yang harus dibudayakan. Jangan sampai hilang dan jangan sampai tergerus oleh zaman seperti itu. Jadi saya kira mulainya dari awal, sedini mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Dadan. Terkait dengan kita juga tidak bisa menutup diri terkait dengan budaya asing yang masuk ya. Betul. Istilahnya dalam bahasa mungkin kita kenal dengan akulturasi budaya atau masuknya budaya, bercampurnya antara budaya asing dengan budaya lokal, baik itu lokal satu daerah dengan daerah lain atau mungkin budaya yang dari luar ya, artinya dari luar negeri masuk ke negara kita, ke negeri kita. Nah, akulturasi seperti apa ini yang bisa mengangkat budaya lokal, kemudian akar budaya nasional kita, tidak meninggalkan budaya tersebut, tapi juga kita bisa dikenal dunia, kemudian bisa go public, go internasional, bahkan kita bisa dikagumi oleh generasi muda kita sendiri, bahkan oleh generasi muda yang ada di negeri lain gitu atau di negara lain. Bagaimana Pak Dadan? Oke, baik. Iya ya, menarik ya Pak Caska. Iya. Masalahnya seperti ini. Untuk akulturasi seperti itu, akulturasi semacam itu, tentunya ini memiliki peran yang ya tadi dari kalangan masyarakatnya gitu, dari kalangan masyarakatnya mau atau tidak terhadap itu dan melek atau tidak terhadap itu. Kemudian menurut saya ada penekanan yang sangat menarik di bidang tari. Tentunya anak-anak sekarang itu sangat sangat tergila-gila dengan K-pop ya atau apa itu Korea ya? Korean pop gitu. Korean pop atau dance gitu yang yang dari Korea itu ya. K-pop. Nah, bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi itu? Ya coba kita gabungkan gitu. Misalkan tari jaipong dipadu dengan tarian K-pop gitu. Istilahnya apa ya? Atau akulturasi tari gitu. Akulturasi tari. Akulturasi budaya tari, di mana budaya asing masuk juga tidak kita tolak, tapi kemudian kita saring. Yang masuk itu juga memberikan warna yang semakin meningkatkan daya jual atau publikasi daripada budaya kita. Betul. Ya seperti itu. Oke, Pak Dadan mungkin terakhir. Silakan. Kita akan mengangkat tema mau dibawa kemana kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun ini. Nah, kalau bicara mau dibawa kemana, berarti kan kita akan membawanya ke suatu tempat atau ke suatu zaman atau ke suatu masa. Kita bangsa Indonesia sudah mencanangkan bahwa di tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Betul. Gitu kan? Betul. Tentunya ini saya yakin tidak lepas dari peran generasi muda. Betul. Nah, target itu kan sudah ada sebenarnya, 2045. Kalau ditanya mau dibawa kemana, ya mau dibawa ke Indonesia emas gitu. Nah, betul. Hemat Pak Dadan terkait dengan mau dibawa kemana, langkah apa sampai kemudian kita bisa masuk ke 2045 ini, kemudian kita mencapai cita-cita dan tujuan kita bersama bangsa Indonesia mencapai Indonesia emas. Seperti apa langkah-langkah khususnya generasi muda yang langsung terjun di masyarakat gitu Pak Dadan. Oke, baik. Langkah apa yang harus saya bawa untuk mau dibawa kemana ini kemerdekaan 79? Generasi muda pada umumnya harus bagaimana gitu. Oke. Membawa Indonesia ini ke 2045 ini sehingga cita-cita para pendahulu, cita-cita para founding father kita
para pendiri bangsa dan para pemimpin kita saat ini ingin mengantar ke Indonesia Emas itu bisa tercapai begitu Pak. Betul, betul, betul. Oke, mungkin saya sambungkan dengan pendidikan ya Pak. Iya, baik. Karena Ki Hajar Dewantara juga pernah mengatakan bahwa kita itu akan membuat pembelajar sepanjang hayat, Pak. Oke, iya. Pembelajar sepanjang hayat ini artinya kita tekankan, gitu kan, kita bawa anak muda kita, generasi Gen Z ini itu supaya menjadi generasi pembelajar sepanjang hayat. Oke, betul, betul. Tentunya ini ya tadi berhubungan dengan peran pendidikan juga yang paling besar, dan yang paling besar lagi pemerintah. Pemerintah setempat tentunya, dan yang menciptakan sesuatu yang bisa untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas. Tidak hanya peran pendidikan, tetapi peran pemerintah desanya terutama. Baik. Seperti itu, Ya, Pak. terima kasih Pak Dadan. Tadi saya simpulkan, jadi peran generasi muda itu sangat vital sekali. Betul. Ya, sangat penting sekali dalam pembangunan, khususnya mengisi kemerdekaan. Sehingga cita-cita dari bangsa kita di awal kita mengangkat tema mau dibawa kemana kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, ya harus dijawab. Yang menjawab ini ya generasi muda, dan tentunya kita semua ini yang menjadi ujung tombak dari harapan-harapan yang diimpikan, yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan yang sudah berjuang. Para pemimpin kita saat ini adalah Indonesia adil, makmur, sejahtera, kemudian masyarakatnya cerdas, dan kemudian juga kita bisa menjadi negara yang bisa dihargai, dihormati di tataran negara antar bangsa seperti itu. Jadi itu harapan kita semua Pak Dadan ya. Baik, terima kasih Pak Dadan sudah bersama saya berdiskusi terkait dengan HUT Indonesia yang ke-79. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bisa memberikan wawasan, bisa memberikan motivasi kepada generasi muda, kepada para pemuda, sehingga harapan dan cita-citanya bisa diwujudkan, mimpi-mimpinya bisa diraih di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Dadan atas waktunya. Ya, sehat selalu. Semoga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang saya dalam podcast hari ini bersama tokoh pemuda Desa Gantar, Kecamatan Gantar, sekaligus juga beliau adalah praktisi sosial keagamaan di wilayah Gantar. Terima kasih sekali lagi kepada pemirsa yang sudah mengikuti podcast hari ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.